Good morning, my brother. 私の全力のファッションショーでドギマギさせてあげるんだから。これはどう? Halo semuanya. Berhubung Roshi dari episode ke-1 kemarin ada kendala, Mimin akan menggabungkan dengan episode kedua sekalian nih. Seperti biasa, kita intro dulu gak sih guys? Di awal cerita, diperlihatkan ada siswi cantik blasteran asal Rusia yang tengah berjalan di halaman sekolah. Dia bernama Alisa Mikhailovna Kujo, tapi kalau orang terdekatnya, dia biasa dipanggil dengan Alia. Dia merupakan siswi terpintar yang selalu mendapatkan ranking 1 dan juga bagian dari OSIS. Nah, dia juga menjadi siswi terpopuler. Kepopulerannya menjadi pusat perhatian semua orang. Dia yang sedang berjalan, tiba-tiba dihadang oleh seorang siswa kelas 2. Dia adalah Ando. Ando menghentikan Alia bertujuan untuk mengajak makan siang bersamanya. Tanpa basa-basi, Alia pun menolak mentah-mentah ajakan darinya. Berbagai macam cara Ando lakukan, tapi semua tidak membuahkan hasil. Sampai-sampai nih, Alia secara terang-terangan mengatakan kalau dia tidak tertarik dengannya. Mampus lu ditolak. Malu kan jadinya di hadapan semua murid. Alia pun berjalan melewati Ando, tapi dia melihat leher Ando yang telah memakai kalung. Dia yang bagian dari OSIS langsung menegur Ando yang sudah melanggar tata tertib. Singkat cerita, Alia memasuki kelas dan berjalan ke tempat bangkunya. Seperti biasa, pandangan seisi kelas mengarah ke dia, terkecuali siswa yang sedang tertidur di sampingnya. Siswa tersebut bernama Kuze, teman dekat Alia. Alia pun mengucapkan selamat pagi kepada Kuze. Kuze yang tertidur otomatis gak menjawab ucapannya dong. Langsung tuh kursi Kuze ditendang sama dia. Tendangan darinya membuat Kuze bangun. Dikarenakan Kuze seorang ibu akut, tidak peduli tempat dan waktu. Demi mengungkapkan rasa cintanya yang tinggi terhadap sebuah karya seni, dia rela mengajak teman ke rumahnya hanya untuk mendiskusikan anime yang telah mereka tonton. Sampai-sampai nih, mereka mendiskusikan dari jam 1 sampai jam 3 malam bejir. Sepertinya, kebodohanmu sudah tidak tertolong, kata Alia. Mendengar itu, Kuze dengan raut terkena mental malah menggoda Alia nih. Kau tampak cantik hari ini Alia, kata Kuze. Alia yang blasteran dari Rusia, dia pun menjawab perkataan menggunakan bahasa Rusia. Dengan ekspresi yang terkejut, Kuze tanyalah arti dari perkataan Alia barusan. Nah, Alia pun memberitahu artinya, kalau Kuze itu jelek. Pada saat pelajaran dimulai, buku kimia Kuze tertinggal di rumah. Berhubung Alia membawa buku kimia, Kuze langsung meminta tolong untuk bergabung ke meja Alia. Singkat cerita, pelajaran pun sudah dimulai dengan kondisi Kuze yang mengantuk. Guru kimia yang menjelaskan, tiba-tiba Alia menjahili Kuze. Langsunglah dia kaget. Oh Kuze, apa kau tahu jawabannya? Kata guru kimia kepada Kuze. Kuze yang gak tahu apa-apa, dia menoleh ke arah jari Alia yang menunjuk ke jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Dengan pedenya, dia pun menjawab. Jawaban itu ternyata salah bejir. Guru pun meminta Alia untuk menjawab pertanyaannya. Tanpa basa-basi, Alia memberikan jawaban dengan benar. Nah, sambil kesal, Kuze adu bacot dengan Alia. Tiba-tiba, Alia berbicara dengan bahasa Rusia lagi dong. Ku bilang kau bodoh, kata Alia kepada Kuze yang bertanya artinya. Dia yang melihat Kuze malu-malu kena mental, dia meledek Kuze terus-terusan dengan bahasa tersebut dong. Ternyata Kuze tahu arti sebenarnya bejir. Kenapa kau bilang aku lucu? Apa maksudmu? Kata Kuze dalam hati. Ternyata nih guys, sedari tadi semua yang dibilang Alia, Kuze tuh tahu artinya bejir, tapi dia tetap seolah-olah tidak mengerti. Ngomong-ngomong nih, Kuze mengerti bahasa Rusia itu dikarenakan waktu masih SD dia bermain dengan gadis asal Rusia juga. Meskipun sudah lama, tapi sampai sekarang nih masih mengerti sebagian dari bahasa tersebut. Dan sekarang Kuze tidak menyangka dengan Alia yang menggunakan bahasa Rusia untuk menyembunyikan perasaannya.
Покраснел? Прям как ребенок. Singkat cerita, waktu istirahat sekolah, Kuze yang seorang wibu akut seperti Mimin, dia tuh gak mau ketinggalan event gacha gratis bejir. Dia yang heboh setelah mendapatkan Dewi Bulan dari gacanya. Hal itu membuat Alia geram melihatnya. Tanpa basa-basi, Alia pun menyita HP Kuze. Pada waktu melihat apa yang digacha dari Kuze, Alia terkejutlah dengan sosok Dewi Bulan itu. HP-nya pun dikembalikan. Berhubung warna rambut Alia sama peraknya, Alia menggoda menggunakan bahasa Rusia lagi dong. Meskipun Kuze tahu artinya, dia masih pura-pura tidak mengerti bejir. Singkat cerita, Kuze pun ke kantin untuk makan siang bersama temannya. Mereka yang mengobrol dikejutkan dengan kedatangan dari siswi anggota OSIS. Ternyata itu Alia bejir, ditemani dengan Maria sebagai sekretaris OSIS dan juga bersama Yuki sebagai juru bicara OSIS. Nah, dikarenakan mereka bertiga anak populer, ya jelas dong pandangan semua orang mengarah ke mereka. Sampai-sampai nih, si botak teman Kuze atau biasa dipanggil dengan Takeshi, dia ingin mendekati salah satu dari mereka. Dikarenakan Alia, Maria, dan Yuki anak populer, yang jelas mereka bertiga sudah menolak puluhan orang yang mencoba mendekatinya. Nah, mustahil bagi si botak bisa mendapatkan salah satu dari mereka. Alia dan Yuki yang sedang mencari tempat duduk, tiba-tiba Yuki melihat Kuze yang sedang meliriknya. Tanpa basa-basi, dia pun langsung meminta bergabung bersama Kuze. Si botak langsung kesenangan lah. Nggak tahu kebetulan apa tidak, yang jelas makanan yang dipesan oleh Yuki samaan dengan Kuze bejir. Mereka pun menikmati makanan yang mereka pesan. Namun, Yuki malah mengomentari makanannya yang kurang pedas. Dan dia berkeinginan membahas makanan yang kurang pedas dengan anggota OSIS dong. Nggak gitu juga kali ini yang jadi anggota OSIS. Cantik-cantik, somplak nih. Kuze langsung menegurnya. Jangan membawa urusan pribadi ke urusan sekolahan, kata Kuze. Kedekatan Kuze sama Yuki membuat Alia menanyai hubungan antara mereka. Nah, Yuki menjelaskan kalau mereka berdua sejak kecil sudah saling kenal nih. Begitu juga dengan Kuze yang menanyai hubungan Yuki sama Alia. Bisa dibilang kami sedang dalam proses pendekatan berteman, kata Yuki. Singkat cerita, teman Kuze yang sudah selesai makan pun pergi duluan. Ketika teman ada mereka bertiga, Yuki langsung mendekatkan kursinya ke arah Kuze nih. Nah, dia juga menawari Kuze untuk bergabung menjadi anggota OSIS. Karena sudah berkali-kali Yuki menawari hal itu, gak pakai lama Kuze pun menolaknya. Yuki pun tidak putus asa dengan penolakannya. Sampai-sampai dia bercerita kalau waktu SMP, Kuze sudah memiliki pengalaman menjadi wakil ketua OSIS bersama dirinya. Sontak, Alia terkejut dong mendengarnya. Makan siang pun sudah selesai. Yuki berpisah, tapi tidak dengan Alia sama Kuze. Karena Yuki sudah tidak ada, Alia mengungkapkan keterkejutannya kepada Kuze tentang kedekatan bersama Yuki. Tidak menyangka ada perempuan yang bisa berteman denganmu, kata Alia. Tunggu. Lah, terus lu kan cewek bejir. Emang aku gak lu anggap teman, kata Kuze yang kebingungan. Sambil salting, Alia pun pergi bejir. Keesokan harinya, Kuze yang terbangun dari mimpinya nih. Mimpi itu tentang waktu dia masih kecil yang sedang bermain bersama cewek cantik. Cewek itu menggunakan bahasa Rusia. Nah, Kuze yang pada dasarnya nggak bisa bahasa Rusia, dia sedikit demi sedikit mempelajari bahasa Rusia. Setiap harinya mereka berdua bermain dan mengobrol menggunakan bahasa Rusia. Kembali ke Kuze yang terbangun. Ingatan itu membuat dia berpikir kalau dia mati-matian belajar bahasa Rusia itu demi bisa mengobrol dengan cewek tersebut. Sayangnya dia tidak mengetahui nama cewek itu bejir. Bentar, dari matanya kok kayak mirip sama Alia ya guys. Tapi warna rambutnya berbeda sih. Menurut Mimin, itu cewek ada kaitannya sama Alia. Kalau menurut kalian gimana guys? Dikarenakan Kuze ada jadwal piket kelas, dia pun berangkat lebih awal. Singkat cerita, semua sudah dibersihkan sama Kuze. Nah, begitu juga dengan Alia yang mendapatkan jadwal piket bersama Kuze. Namun, dia datang dengan kondisi kaos kaki yang kotor. Alia juga keheranan akan kehadiran Kuze yang sudah berada di kelas. Sampai-sampai dia meledek Kuze. Kau bangun lebih awal,
Neraka pasti sedang membeku sekarang, kata Alia yang keheranan terhadap Kuze. 今日は雪でも降るの Kuze yang melihat kaos kaki Alia yang basah langsung menanyai penyebabnya, diiringi dengan Alia yang membuka kaos kakinya. Dikarenakan Kuze anak yang baik jeblosan pesantren, dia langsung memalingkan pandangannya. Di sisi Alia yang melihat reaksi dari Kuze, dia langsung berniat untuk menggodanya becir dengan cara menyuruh Kuze untuk mengambilkan kaos kaki cadangannya. Sudah diambilkan, dia juga menyuruh Kuze untuk memakaikannya becir. じゃあ履かせて Semua itu adalah imbalan kepada Kuze yang sudah mengambilkannya. Padahal mah dia juga mau dipakein, kata Alia menggunakan bahasa Rusia. Для меня тоже. Nah, Kuze bertanya-tanya lah dengan ungkapan itu. Kenapa Alia selalu mengungkapkan perasaannya menggunakan bahasa Rusia? Kata Kuze dalam hati. Dia pun memakaikannya. Di sisi Alia malah mendesak keenakan dong. Lumayan nih ada pemandangan gratis. Tiba-tiba tangan Kuze kebablasan yang mengenai serambi lempitnya Alia. Samput gak sih Kuze? Sontak Alia kaget dong. Dia pun menendang Kuze hingga tergeletak. Besokan harinya Alia yang ngambek. Dia diikuti sama Kuze yang berniat meminta maaf akan kejadian kemarin. Mereka yang sudah saling memaafkan, tiba-tiba Kuze keceplosan becir. Aku justru berterima kasih karena telah memberiku pemandangan yang tak pernah kubayangkan, kata Kuze. Nah, mendengar itu Alia marahlah dan langsung memukul Kuze. Dia pun ngambek pergi meninggalkan Kuze. Kuze yang emang berniat meminta maaf, dia pun mengejar Alia. Singkat cerita, mereka berdua kecapean yang sudah kejar-kejaran selama 10 menit. Nah, mereka pun berhenti di tangga halaman sekolah. Biar Alia memaafkannya, Kuze memberikan minuman kesukaan Alia dan meminta maaf dengan sungguh-sungguh nih. Alia yang suka dengan minuman tersebut, dia gak menolak sama sekali. Nah, ketika habis minum satu tegukan, apakah kamu mau? Kata Alia menawari Kuze menggunakan bahasa Rusia. Sontak terkejutlah Kuze. Tawaran dari Alia secara tidak langsung kan ciuman, kata Kuze dalam hati. Seperti biasa, Kuze berpura-pura bertanya artinya. Nah, Alia pun juga masih terus-terusan membodohi Kuze becir. Dia benar-benar tidak mengerti, kata Alia diiringi dengan ekspresi kesenangan. Ya jelas jengkel dong Kuze. Dalam hati Kuze, dia tuh tahu artinya becir, cuman ya pura-pura tidak mengerti. Keesokan harinya, Kuze disuruh sama Yuki untuk datang ke gudang OSIS. Ketika sudah dihampiri, Kuze pun to the point bertanya tujuan dari Yuki. Dengan tingkah uculnya, Kuze disuruh Yuki untuk basa-basi dulu becir. Tiba-tiba muncul Alia yang mengejutkan Kuze. Nah, alasan Yuki menyuruh Kuze datang itu untuk membantunya menata gudang OSIS. Singkat cerita, setiap Yuki meminta tolong selalu diperhatikan sama Kuze. Perhatian itu membuat Alia iri. Sampai-sampai Alia menggoda Kuze dengan bahasa Rusia. Aku juga mau diperhatiin. Kemarilah Kuze sayang, kata Alia. Kuze yang mengerti arti yang diucapkan Alia membuatnya salting dong. Singkat cerita, mereka bertiga kedatangan ketua OSIS. Dia bernama Kenjaki. Kenjaki terkejut dengan mereka bertiga yang sudah merapikan gudang dengan cepat. Nah, dari situ Yuki mengenalkan Kuze kepada ketua OSIS. Kalau semua itu berkat bantuan dari Kuze. Dari situ membuat ketua OSIS mentraktir Kuze makan. Kuze pun sempat menolaknya, tapi Yuki memaksanya becir. Lagi pula, tak ada makan saat kau sampai di rumah bukan? Kata Yuki. Yuki yang agak banget sama Kuze membuat ketua OSIS sekalian mengajak mereka. Singkat cerita, mereka sudah berada di tempat makan nih. Yuki menceritakan kelebihan dari Kuze yang pernah menjadi wakil ketua OSIS. Dari situ, ketua OSIS menawari Kuze untuk bergabung menjadi anggota OSIS. Meski diiming-imingi oleh ketua OSIS, Kuze tetap menolaknya. Sampai-sampai Yuki memaksanya becir. Apa sih Yuki ini maksa terus? Berhubung akan ada kandidat baru menjadi ketua OSIS selanjutnya,
Genzaki menjelaskan ke Kuze kalau Yuki belum layak menjadi ketua. Tapi masih ada kandidat yang lainnya. Salah satunya yaitu Alia. Wah, ini mah persaingan ketat antar Tobrut, anjir. Sontak Kuze kaget dong. Nah, singkat cerita, makan-makan pun sudah selesai. Berhubung Kuze sama Alia satu arah, Kuze disuruh oleh ketua OSIS untuk mengantarkan Alia nih. Sapi kali belok ke semak-semak. Setelah mengantarkan Alia, Kuze pun pulang. Tiba-tiba ada Yuki di rumah Kuze, bejir. Kuze pun menanyakan tujuan dari Yuki ada di rumahnya. Ternyata nih, Yuki berniatan menginap di rumah Kuze malam ini. Tapi Kuze tidak begitu terkejut akan tujuan dari Yuki. Kuze yang habis mengantar Alia pun diajak terus-terusan sama Yuki. Aku sendiri berpura-pura menjadi teman masa kecilku di sekolahan, kata Kuze dengan muka jengkel. Nah, terungkap sudah, ternyata Yuki merupakan adik kandungnya Kuze, bejir. Pantesan seenak jidat mau menginap bersamanya. Keesokan harinya, Kuze yang masih tertidur dibangunkan oleh Yuki. Tapi kok caranya kayak gini, bejir? Ini mah bagian bawah yang bangun. Terus-terusan Yuki menggoda Kuze. Ayolah, bikin iri aja nih Kuze. Berhubung hari ini libur sekolah, Yuki pun mengajak Kuze untuk berbelanja. Nah, seiring mereka berdua berbelanja, ternyata Alia juga berada di situ. Dengan raut yang kesal, Alia mengamati mereka dengan serius. Tidak lama, Kuze dan Yuki menyadari kehadiran Alia. Bukannya sok tidak tahu, Yuki malah langsung menghampiri Alia nih. Sontak membuat Kuze terkejut. Alia yang sudah ketahuan, dia pun beralasan. Meskipun dia dari tadi sudah melihat Yuki dan Kuze, dia berniat menunggu waktu yang pas untuk menyapanya. Nah, dia berada di sini tuh bertujuan untuk berbelanja pakaian. Kemudian Yuki mengajak Alia untuk makan bersamanya. Meskipun Alia belum makan, dia masih mikir-mikir dengan tawaran dari Yuki. Di sisi Kuze, yang tahu tujuan dari Yuki untuk makan bersama di restoran kesukaannya, dia langsung menjelaskan ke Alia kalau restoran itu sangatlah super pedas. Meskipun Alia tidak terlalu suka pedas, dia langsung menerimanya. Tapi kelihatannya dia menerima karena restoran itu adalah favoritnya Kuze, bejir. Setibanya mereka bertiga di restoran, melihat tampilan restorannya, Alia langsung tercengang, bejir. Padahal kata Yuki tadi restoran ramen, tapi kok namanya Kencan Neraka. Nah, hal itu Alia mencurigai dengan adanya nama tersebut. Yuki pun memberitahu kalau di setiap menunya juga menggunakan nama neraka. Kuze yang khawatir kepada Alia, dia pun berkata, "Apa kamu mau mundur?" Nah, meskipun tempatnya agak lain, tapi tempat ini favoritnya Kuze. Ya jelas Alia gak mau mundur lah. Alhasil mereka pun memasuki restoran itu. Alia yang kebingungan dengan menunya, Kuze pun memberikan saran supaya Alia memesan makanan dasar dari restoran ini. Mereka bertiga pun memesan makanan yang sama. Di sisi Yuki yang menggunakan pakaian cowok, membuat Alia bertanya kepadanya. Alia yang di mata Yuki adalah saingan Tobrut, dia langsung memanasi Alia. Ngomong-ngomong nih, tadi pagi aku satu ranjang sama Kuze, kata Yuki. Pendengar itu, Kuze langsung shock, bejir. Begitu juga dengan Alia yang cemburu nih. Yuki pun menjelaskan soal pakaiannya. Nah, pakaian yang dia pakai itu merupakan hasil minjam dari pakaian Kuze. Sontak dengan raut wajah yang cemburu, Alia menoleh ke arah Kuze. Kuze pun sempat menjelaskan, tapi Alia tetap saja tidak percaya. Nah, tiba-tiba makanan yang mereka pesan pun sudah tiba. Dari situ, suasana yang begitu rumit bagi Kuze menjadi normal kembali. Tapi Alia yang melihat makanannya dipenuhi dengan cabai, dia langsung shock nih. Meskipun begitu, dia tetap memakannya, diiringi ungkapan perasaan lewat bahasa Rusia. "Tolong, rasanya sakit," kata Alia. Nah, Kuze yang paham dari perkataan Alia barusan, dia langsung menegur Alia dong, supaya tidak memaksakan diri. Tapi Alia tetap berbohong, bejir. "Apa maksudmu? Ini enak loh,"
kata Alia kepada Guze. Lagi dan lagi Alia mengungkapkan perasaannya menggunakan bahasa Rusia. Kalau nggak kuat bilang Neng, jangan dipaksain, nanti sakit loh. Yuki yang melihat muka Alia yang gak kuat, dia malah nambah manasin dong. Kalau mau memperpedas hidanganmu, kamu bisa pakai air mata iblis ini, kata Yuki. Alia pun mencoba 1 tetes. Ya sudah jelas gak kuat tuh Alia. Setelah makan bersama selesai, Alia bersama Guze pun pergi ke taman. Sedangkan Yuki masih ada urusan belanja nih. Guze yang melihat Alia masih merasakan kesakitan, dia membelikan es krim untuk meredakan rasa sakitnya. Mereka pun menikmati sambil membahas soal wakilnya Alia. Kalau sekarang dia belum mempunyai wakil. Andai saja kamu mau, kata Alia kepada Guze menggunakan bahasa Rusia. Nah, Guze yang paham dengan perkataan Alia membuatnya teringat akan kejadian waktu SMP saat bersama Yuki. Guze yang terdiam membuat Alia menanyai kegiatannya. Berhubung Guze tidak ada kegiatan, Alia mengajak Guze untuk memilihkan baju untuknya nih. Namun, menurut Guze kalau lelaki memilihkan baju untuk wanita itu berlaku untuk hubungan yang dekat. Alia yang baru mengerti akan hal itu membuat Guze bertanya-tanya. Apakah dia tidak mempunyai teman untuk diajak berbelanja? Nah, dari situ Guze mau menemani memilihkan baju untuknya. Singkat cerita, di tempat berbelanja, Alia pun memilih-milih baju yang cocok. Tapi dia juga bertanya-tanya akan perubahan Guze yang tiba-tiba baik kepadanya. Nah, dari situ dia muncul pikiran negatif terhadap Guze. Jangan-jangan dia berpikir bahwa aku tak akan bisa menjadi ketua OSIS, kata Alia dalam hati. Dengan raut yang jengkel, dia pun ingin berganti baju dan akan membuat Guze terpukau oleh penampilannya. Baju pertama pun ditunjukkan kepada Guze. Penampilan Alia yang begitu cantik, sontak Guze pun memujinya. Mendengar pujian dari Guze, Alia salting dong. Begitu juga dengan Guze sendiri, bejir. Sampai-sampai orang yang lewat aja bilang, pasangan remaja ya, lucunya. Alhasil, beberapa pakaian ditunjukkan kepada Guze yang selalu memujinya. Semua pujian Guze membuat Alia sang perut bejir. Nah, tiba saat yang terakhir, dia mencoba pakaian yang agak vulgar. Dengan imut, dia menunjukkan kepada Guze. Ternyata di situ sudah ada Yuki nih. Sontak Alia pun malu dan kembali masuk ke kamar ganti. Sampai-sampai dia termenung dan mengatakan dengan bahasa Rusia, aku mau menghilang saja. Singkat cerita, mereka pun kembali pulang dengan menaiki kereta nih. Tapi Alia masih malu dengan kejadian barusan bejir. Ketika kereta sudah sampai di stasiun, Yuki dan Guze pun berpisah dengan Alia. Alia yang sendirian, dia masih memikirkan kejadian barusan. Nah, tiba-tiba dia baru menyadari kalau Yuki dan Guze berhenti di stasiun yang sama. Dari situ, dia langsung tercengang dan bertanya-tanya bejir. Cantik-cantik, otaknya kosong bejir. Inilah akhir dari Roshidere episode yang ke-1 dan yang kedua ya guys. Sebelumnya, Mimin minta maaf karena telah menggabungkan episode kali ini. So, seperti biasa, kita tutup episode kali ini ya guys. Buat kalian yang sudah menonton sampai habis, matur suwun guys. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya guys. Dan terima kasih atas support kalian. Tanpa kalian, Trek Anime bukanlah apa-apa. Kalau kalian suka dengan konten Mimin, jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya pertanyaan atau ide untuk video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar ya guys. Seperti biasa, untuk video selanjutnya hanya di Try Anime. Buat kalian semua, see you guys. Matur suwun.